Refleksi perjalanan hidup di tahun 2025. Belajar mendengar di tengah sunyi. Tahun 2025 bukan tahun yang bising, tetapi justru tahun yang sunyi. Bukan sunyi karena tidak ada suara, melainkan sunyi karena terlalu banyak hal yang diucapkan tanpa benar-benar didengar. Di tengah hiruk-pikuk target, ambisi, pencapaian, dan kegaduhan digital, banyak dari kita tiba-tiba berhenti dan bertanya pelan, apakah aku benar-benar hidup, atau hanya terus berjalan tanpa sadar kemana arahku? Lagu The Sound of Silence yang dinyanyikan Disturbed terasa seperti gema batin tahun ini. Versi rock yang berat, gelap, dan penuh tekanan itu bukan sekadar lagu, tetapi sebuah jeritan jiwa. Suara David Draiman yang dalam dan penuh luka seolah mengajak kita duduk sejenak di tengah kekacauan, menatap diri sendiri, dan berani mendengar suara yang selama ini kita abaikan, suara kesunyian. Hello Darkness, my old friend. Bait pembuka itu terasa seperti sapaan paling jujur tahun 2025. Darkness bukan musuh, melainkan teman lama yang selalu hadir ketika kita lelah berpura-pura baik-baik saja. Tahun 2025 ini banyak dari kita akhirnya bertemu kembali dengan sisi gelap diri, kegagalan yang belum selesai, luka lama yang belum sembuh, mimpi yang tertunda, dan harapan yang tak selalu terwujud. Dan justru di sanalah refleksi dimulai. Versi Disturbed membuat Silence terasa berat, menekan, bahkan menyakitkan. Sama seperti perjalanan hidup sepanjang 2025. Ada fase di mana bekerja keras tidak langsung berbuah, berbuat baik tidak selalu dibalas adil, dan bersabar terasa sangat mahal. Namun lagu ini mengingatkan bahwa masalah terbesar bukan pada kerasnya dunia, melainkan pada kebisuan manusia yang melihat tapi tidak mengamati, mendengar tapi tidak memahami. Kita hidup di zaman penuh kata, tapi miskin makna. Tahun 2025 mengajarkan bahwa kebisingan tidak selalu berarti hidup, dan kesunyian tidak selalu berarti kekalahan. Banyak keputusan penting justru lahir ketika kita berhenti mengejar validasi, berhenti membandingkan diri, dan berani diam. Dalam diam, kita mulai mengenali ulang apa yang benar-benar penting: kesehatan, keluarga, makna kerja, dan ketenangan batin. Seperti lirik lagu itu, cahaya neon yang terang ternyata tidak selalu memberi pencerahan, kadang justru membutakan. Refleksi tahun ini juga menyentuh soal keberanian untuk berbeda. Lagu itu mengkritik bagaimana kebenaran sering tenggelam oleh kenyamanan mayoritas. Di tahun 2025, banyak orang memilih diam bukan karena tidak tahu, tetapi karena lelah melawan arus. Namun ada juga yang belajar bahwa diam bukan berarti kalah, melainkan cara untuk menjaga kewarasan. Tidak semua pertempuran harus dimenangkan dengan suara keras, sebagian cukup diselesaikan dengan keteguhan sikap. Disturbed membawakan lagu ini dengan emosi mentah, tanpa manis, tanpa basa-basi. Sama seperti hidup di tahun 2025, tidak selalu indah, tapi jujur. Tidak selalu berhasil, tapi nyata. Kita belajar bahwa tumbuh tidak selalu berarti naik, kadang berarti bertahan, merapikan diri, dan tetap berdiri meski goyah. Kita belajar bahwa dewasa bukan tentang selalu kuat, melainkan tentang tahu kapan harus mengakui lelah. Menjelang akhir tahun, kesunyian bukan lagi sesuatu yang ditakuti.
Ia berubah menjadi ruang refleksi, tempat kita berdamai dengan diri sendiri, tempat kita mengakui bahwa tidak semua rencana berjalan sempurna, dan itu tidak apa-apa. Tahun 2025 mungkin tidak memberi semua yang kita inginkan, tetapi ia memberi sesuatu yang lebih berharga, kesadaran. Dan mungkin, seperti pesan terbesar dari The Sound of Silence, kebijaksanaan tidak selalu datang dari suara paling keras. Ia sering hadir sebagai bisikan halus di dalam diri, yang hanya bisa kita dengar ketika kita berani diam, mendengar, dan jujur pada diri sendiri. Tahun ini mengajarkan satu hal penting, di tengah dunia yang berisik, orang yang mampu mendengar kesunyian adalah orang yang benar-benar hidup.